Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanan Ilyasa Pangestu. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan topik yang cukup bagus, yaitu terkait emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dalam dunia modern sekarang ini tentunya kita sering mendengar berita maupun isu yang di tengah masyarakat bahwa menaiknya tingkat stres dan lain-lain di kalangan remaja karena efek dari media sosial dan juga gaya hidup yang kurang sehat. Tentunya dan itu sampai mengakibatkan kondisi-kondisi yang destruktif serta merusak. Hal ini tentunya sangat dapat diantisipasi jika seorang itu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga dapat terhindar dari respon yang kurang bijak dalam ketika mendapatkan suatu impuls dari lingkungan. Oke, dalam video kali ini mungkin kita akan bahas pertama mulai dari definisi, kemudian komponen-komponen kecerdasan emosi, kemudian manfaat, serta yang terakhir adalah cara meningkatkan kecerdasan emosional kita masing-masing. Dan juga tidak lupa akan ada studi kasus dari kejadian real yang terjadi secara faktual. Definisi dan juga arti dari kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Kecerdasan emosi dapat dipahami dengan dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Di aspek internal itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, serta mengelola emosi dirinya. Dan untuk aspek eksternal itu ada di kemampuan seseorang untuk dapat mengenali, memahami, serta mempengaruhi emosi orang lain. Hal kedua ini tentunya sangat berhubungan, karena apabila kita dapat memahami serta mengenali keadaan emosional orang lain, tentunya kita dapat memilih dengan lebih bijak apa respon emosional yang akan kita keluarkan, dan juga kita tidak akan mudah terseret oleh keadaan emosi-emosi yang kurang stabil yang terkadang diakibatkan oleh kegagalan kita dalam memahami kondisi emosional orang lain yang bisa berakibat buruk, seperti terjadinya perselisihan, pertengkaran, serta pertikaian dan putusnya hubungan baik kita dengan orang lain tersebut. Di samping memperlihatkan kepada kepentingan dari aspek hubungan sosial, tentunya kecerdasan emosional seorang yang tinggi, meskipun mendapatkan respon yang tidak baik dari orang sekitarnya, akan dapat mengelola kondisi dirinya dengan baik dan tidak terbawa, sehingga akan lebih efektif dan positif dalam menjalani aktivitas keseharian. Oke, sekarang mengapa yang menjadi inti dari mengapa kecerdasan emosional itu penting bagi kehidupan manusia? Karena dalam kehidupan seringkali kita didapati dalam kondisi tekanan, terutama dari kondisi lingkungan, hubungan sosial dan lain-lain. Ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka akan lebih efektif dan positif kita dapat dalam memberikan respon emosional diri kita, dan akan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dan kondisi emosional diri kita sendiri yang positif tentunya akan lebih berpotensi menjalani keseharian dengan lebih baik dan lancar, serta mungkin bahagia dan tidak mudah terseret oleh emosi yang tidak terkontrol. Selanjutnya kita akan bahas tentang komponen-komponen dari. Jadi ada 4 komponen utama dalam kecerdasan emosional. Komponen pertama adalah pengenalan diri.
Jadi ini keempat ini sebenarnya sangat terkait dengan definisi dari yang telah kita sebutkan sebelumnya. Pengenalan diri artinya kita dapat mengenali kondisi diri kita, kondisi emosional, memahami dan mengenali apa yang terjadi dalam pikiran kita dan perasaan kita. Untuk komponen yang kedua adalah pengendalian diri. Jadi setelah komponen pertama sukses, jadi kita dapat memahami serta mengenali kondisi diri kita, kita diharuskan untuk dapat mengendalikan diri, mengendalikan emosi tersebut. Jadi sudah sewajarnya ketika kita sudah memahami emosi kita sedang tidak bagus atau performa pemikiran kita sedang tidak bagus, maka kita diharuskan untuk dapat mengendalikan emosi-emosi tidak positif tersebut dan mengalihkan ke emosi yang positif serta efektif. Komponen yang ketiga berkebalikan dengan pengenalan diri, masih sejalan dengan pengenalan diri, itu adalah pengenalan sosial, kesadaran sosial. Jadi sejalan dengan mengenali diri kita sendiri, kita juga harus mengenali kondisi perasaan serta kondisi emosional orang lain. Hal ini sangat penting ketika kita melakukan sebuah interaksi sosial yang melibatkan dua orang atau lebih. Ketika kita memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, tentunya kita akan dapat mengambil tindakan yang lebih cocok serta positif. Komponen yang terakhir adalah hal yang paling krusial dan menjadi tujuan utama mengapa kecerdasan emosi itu penting, yaitu adalah pengelolaan hubungan. Artinya adalah menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Apakah yang menyebabkan hubungan itu berjalan dengan baik? Tentu yang utama adalah saling memahami kondisi emosional satu sama lain. Ataupun jika ada salah satu pihak yang dalam kurang memiliki kecerdasan emosi yang bagus, tetap saja jika pihak yang lain memiliki kecerdasan emosional yang bagus akan dapat mengelola dan mengarahkan hubungan serta interaksi mereka ke dalam hubungan yang lebih baik lagi. Dalam prakteknya seringkali kurangnya kecerdasan emosional dari dua orang satu sama lain akan berujung pada ketidakmampuan untuk mengontrol respon diri dan dapat menimbulkan kerusakan hubungan kedua subjek sosial tersebut. Maka dari itulah ini adalah salah satu indikator kesuksesan seorang dalam mengontrol emosi dan memperlihatkan seberapa besar kecerdasan emosinya. Bagian berikutnya adalah bagaimana, apakah manfaat dari memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Jadi kita akan bagi kepada 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek ke diri sendiri. Dengan adanya kecerdasan emosional yang bagus dan kemampuan kontrol emosi yang baik, seseorang individu akan lebih mudah menjalani aktivitas keseharian tanpa terganggu oleh interaksi dengan lingkungan sekitar. Tetap berfokus kepada apa yang positif dan apa yang menuju ke proses yang lebih baik daripada berkutat dengan hal-hal yang bersifat emosional dan kurang berdasar. Sebagaimana contoh ketika apabila kita mengalami hari yang buruk, misal menerima sebuah keburukan, misal menerima nilai yang jelek atau bencana yang lain mungkin. Apabila kita dalam satu hari tersebut tetap merenung dalam di sekitar itu saja, maka tidak akan membawa ke arah yang produktif dan cenderung akan kurang bahagia dalam satu hari tersebut. Di sisi lain, apabila kita lebih cerdas dalam mengontrol emosi, mengetahui bahwa diri kita dalam kondisi yang buruk dan segera bangkit dan mencari produktivitas yang lain, maka itu tentunya akan membawa produk hasil yang lebih positif dalam kehidupan keseharian kita.
Aspek yang kedua adalah aspek dalam lingkungan kerja mungkin atau lingkungan kampus. Seringkali dalam lingkungan profesional kita diwajibkan atau diberikan keharusan untuk dapat bekerja sama dalam tim dan berinteraksi dengan orang lain dalam pekerjaan yang sama. Apabila kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, tentunya kerjasama dalam tim itu lebih mudah dilakukan dan sepertinya akan memiliki lebih sedikit hambatan dalam pelaksanaannya. Contohnya apabila ketika sebuah tim kerja, tim profesional, anggotanya tidak memiliki kecerdasan emosional masing-masing yang bagus, tentunya hasil dan proyek yang dikerjakan oleh tim tersebut kiranya akan sulit untuk dijalankan dengan efektif dan optimal. Aspek yang ketiga ada dalam hubungan sosial. Hubungan sosial itu artinya menurut saya dalam konteks ini adalah di luar aspek profesional, artinya kehidupan keluarga, teman, dan lain-lain. Dalam melakukan hubungan sosial, apabila kita memahami emosional yang baik dari lawan sosial kita, dari orang yang kita sedang berinteraksi sosial, maka kita akan memberikan hal yang positif juga dari kita. Bahkan dalam hal yang lebih positif, kita dapat memberikan dorongan emosional sebagaimana dilakukan oleh para motivator-motivator, contohnya di media sosial maupun motivator di kehidupan nyata. Mereka dapat melakukan sebuah dorongan emosional bagi targetnya, yaitu pendengarnya. Itu sangat membantu apabila kita memiliki teman interaksi yang sedang dalam masalah atau dalam kesulitan emosional yang lain. Ini itu akan sangat membantu dan memberikan dampak positif pada dirinya. Berikutnya yang terpenting adalah cara meningkatkan kecerdasan emosional diri kita. Kecerdasan emosional tentunya diawali dengan kemampuan kita untuk mengenali diri kita sendiri. Dapat ditingkatkan dengan cara banyak merenung serta bermuhasabah kalau dalam bahasa Islam. Artinya kita lebih banyak melakukan introspeksi diri dan memahami dan mengevaluasi. Kadang-kadang kita memiliki sebuah kejadian atau pengalaman yang kurang baik dalam mengontrol kondisi emosional kita, dan kita melakukan improvisasi terus-menerus dan evaluasi apa yang menyebabkan kita gagal serta bagaimana mind state kita, kondisi pikiran kita ketika kita gagal tersebut, bagaimana kondisi mental kita ketika gagal tersebut, dan menghindarinya untuk terjadi lagi di masa mendatang. Cara kedua itu meningkatkan kecerdasan emosional adalah dengan berinteraksi dengan baik dengan orang lain, berinteraksi dengan simpati, berinteraksi dengan empati, berinteraksi dengan jujur, dengan baik, tanggung jawab. Tentunya akan melatih kita dalam memahami kondisi emosional yang orang lain. Sebagai contoh, ketika kita semakin lama berteman dengan satu orang, semakin lama berinteraksi dengan seseorang, maka lama-kelamaan kita akan secara natural memahami bagaimana isi pikiran dan isi hati dari orang tersebut. Misal sahabat dekat, orang dekat, teman dekat, maupun orang tua atau saudara. Berbanding terbalik apabila kita bertemu orang baru atau sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu, maka kiranya kita akan lebih sulit membaca bagaimana kondisi emosional yang orang lain sedang rasakan tersebut, dan takutnya kita akan salah dalam membawakan tindakan serta ekspresi diri kita. Kemudian cara terakhir untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah dengan melakukan kontrol terakhir ketika kita sedang dalam kondisi marah. Jadi output ketika kita marah akan jadi output yang buruk. Jadi mental state kita ketika sedang marah cenderung akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Jadi mengontrol diri kita ketika marah adalah hal yang bagus dan menjadi semacam limitasi terakhir. Ketika kondisi kita sedang tahu kita marah, maka kita akan merehat sejenak dan mereset
kondisi emosional kita. Contoh nyata dari keberhasilan seseorang dalam memahami serta mempengaruhi emosional orang lain adalah sebagaimana contoh pemimpin yang berhasil melakukan konsolidasi dengan para bawahannya, semisal bos di salah satu perusahaan, atau guru di sebuah ruang kelas, atau contoh yang lain ketika anak buah atau orang yang berada dalam tanggung jawab yaitu melakukan sebuah kesalahan dan dia memilih respon tindakan yang benar berdasarkan pemahamannya terhadap kondisi emosional orang tersebut, seringkali mendapatkan hasil yang positif dan berhasil daripada melakukan respon yang salah dan malah menuju ke arah yang merusak dan tidak positif lagi. Oke, kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas tadi adalah kemampuan kecerdasan emosi atau emotional intelligence seseorang itu sangat krusial dan penting sebagai salah satu soft skill yang mungkin wajib dan hendaknya harusnya ditingkatkan dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena semakin baik seorang dalam membawa emosinya dan mengontrol emosinya serta memahami dan mengenali emosi orang lain akan membawa atmosfer yang lebih positif dalam kehidupan keseharian dan produktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana orang yang terlalu bersedia atau berkutat dalam satu hal dalam kondisi emosional yang positif akan kalah produktif dengan orang yang menjalani kehidupan dengan emosional diri yang positif serta tidak terlalu terbawa dalam perasaan. Begitu pula dengan interaksi dengan orang lain. Ketika kita berhasil menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, akan kiranya kita mendapatkan keuntungan atau kita mendapatkan relasi yang bagus dengan orang tersebut daripada kita salah ketika bertindak atau berucap akibat kekurangan diri kita dalam memahami emosional orang tersebut, maka kita akan kehilangan hubungan atau dapat merusak hubungan tersebut. Mungkin itulah kesimpulan dari video yang kita bahas tadi. Saya pamit undur diri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.